Dikisahkan ada seorang hakim yang baru diangkat oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Meski baru diangkat menjadi hakim, namun di mata masyarakat, hakim ini sudah terkenal sangat zalim. Salah satu bentuk kezalimannya itu terlihat ketika ada seorang pemuda kaya raya dari Mesir datang ke Baghdad untuk berdagang dengan membawa harta yang sangat banyak. Pada suatu malam, pemuda Mesir itu bermimpi menikah dengan seorang wanita. Usut punya usut, ternyata wanita tersebut merupakan anak dari sang hakim zalim. Dalam mimpinya, pemuda kaya itu membawa mahar yang sangat banyak kepada sang mempelai wanita. Kemudian, mimpi tersebut diceritakan kepada orang-orang lantas hingga terdengar ke telinga sang hakim. Sang hakim zalim yang mendengar kabar itu langsung mendatangi pemuda Mesir dengan tujuan untuk meminta mahar anaknya seperti cerita mimpi yang diterimanya. Akan tetapi pemuda itu menolaknya, karena pernikahannya hanya berdasarkan mimpi. Dan dirinya cuma beri mahar lewat mimpi. Begitu zalim dan arogannya sang hakim karena tetap bersikeras meminta mahar tersebut. Ia bahkan mengancamnya akan mengambil semua harta miliknya jika tidak ingin memberi mahar itu. Karena pemuda itu tak mau membayar mahar tersebut, sang hakim lalu mengambil tindakan dengan merampas semua harta pemuda Mesir itu hingga membuat pemuda itu jatuh miskin. Kini si pemuda itu harus menjadi pengemis untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Tetapi beruntung bagi pemuda itu, karena tak lama menjadi pengemis, dia ditolong oleh seorang wanita tua yang datang menghampirinya. Akhirnya si pemuda itu menceritakan semua kejadian naas yang menimpanya itu. Karena mendengar penuturan itu, wanita tua tersebut tidak terima dengan perlakuan sang hakim. Dengan begitu, wanita tua itu lalu membawa pemuda Mesir kepada Abu Nawas untuk mengadu. Ketika mendapat pengaduan dari sang wanita, Abu Nawas langsung segera mengambil tindakan. Ia kemudian mengajak semua murid-muridnya yang untuk datang malam hari dengan membawa kapak, cangkul, martil dan juga batu. Sebagaimana instruksi sang guru, murid-murid Abu Nawas langsung bergerak ke arah rumah hakim. Mereka seperti demonstran yang berteriak-teriak mencari keadilan. Mereka lantas menghancurkan rumah hakim itu sesuai dengan perintah. Melihat rumahnya sudah dalam kondisi rusak sejadi-jadinya, sang hakim keluar rumah dengan marah-marah dan bertanya, "Hai kalian, siapa yang menyuruh kalian melakukan semua ini?" "Guru kami, Syekh Abu Nawas," jawab mereka serentak sambil meninggalkan rumah sang hakim. Merasa tidak terima dengan ulah murid-murid Abu Nawas, keesokan harinya, sang hakim itu melaporkan Abu Nawas ke Baginda Raja Harun al-Rasyid. Tanpa menunggu waktu lama, Baginda kemudian memanggil Abu Nawas ke istana. Raja pun bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau merusak rumah sang hakim ini?" Tanya Baginda, "Ampun Paduka yang mulia, itu semua karena hamba bermimpi, dan dalam mimpi itu justru Tuan Hakim sendiri yang menyuruh hamba untuk merusak rumahnya," jawab Abu Nawas dengan santainya. Baginda Raja merasa aneh dengan jawaban Abu Nawas itu, dan bertanya kembali, "Wahai Abu Nawas, hukum mana yang sedang engkau pakai itu?" "Hamba memakai hukum yang juga dipakai Tuan Hakim Baginda," jawab Abu Nawas dengan tenang. Mendengar penuturan yang singkat itu, sang hakim hanya bisa diam 1000 bahasa. Kini, muka sang hakim pun terlihat sangat pucat sekali. "Wahai hakim, benarkah engkau juga mempunyai hukum itu?" tanya Baginda. Sang hakim hanya tetap terdiam. Baginda Raja lalu kembali meminta penjelasan dari Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, coba jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini," tanya Baginda. Abu Nawas lalu menyuruh masuk pemuda Mesir itu untuk memberikan kesaksian. "Mohon ampun Baginda yang mulia, silahkan Paduka tanya kepada pemuda Mesir ini," kata Abu Nawas sambil menepuk pundaknya. "Wahai pemuda Mesir, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi sejak engkau datang ke negeri ini," tanya Baginda penasaran. Tanpa banyak bicara, pemuda itu langsung menceritakan penderitaan yang dialaminya akibat kezaliman sang hakim yang membuatnya sampai jatuh miskin. Setelah si pemuda selesai bercerita, Baginda Raja langsung murka dengan kebobrokan sikap hakim yang baru saja diangkatnya itu. Baginda Raja kemudian merampas semua harta sang hakim dan diberikan kepada pemuda Mesir itu. Dengan begitu, sang hakim kini sadar dan tidak semena-mena dalam bertindak.